Mari kita awali ta'lim sore kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kita beberapa hari yang lalu, kita telah memahami tentang ghibah, larangan menggibah, bahaya menggibah. Dan Sabtu malam kita juga telah mempelajari bahwa apapun yang kita ucapkan, termasuk apapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pikirkan lalu diucapkan, semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyai nanti di hadapan Allah di akhirat dan akan diberi balasan. Maka sore hari ini kita sambung satu ayat, dua ayat lagi, surat Qaf, surat yang ke-50, ayat ke-18. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma tidaklah yalfizu terlafazkan suatu lafaz kata, diucapkan satu ucapan kata, illa melainkan ladaihi, di sisinya ada raqib atid, pengawas yang selalu hadir. Salah satu rukun iman adalah mengimani, mempercayai, meyakini adanya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan dan Allah tugaskan untuk tugas-tugas tertentu, termasuk tugas-tugas yang berkaitan dengan kita manusia. Malaikat adalah gaib bagi kita, tercipta dari nur. Karena gaib itulah makanya kita imani, kita yakini adanya, karena Allah yang beritahu. Di antara tugas-tugas malaikat yang berkaitan dengan kita manusia, yang disebut dengan malaikat pencatat amal. Malaikat yang menulis apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita ucapkan. Dan harus kita percayai, kita yakini bahwa tidak sepatah kata pun yang kita ucapkan melainkan pasti dicatat, ditulis oleh malaikat. Malaikat itu raqib atid. Raqib artinya pengawas, atid artinya yang hadir. Kalau digabung, raqib atid, pengawas yang selalu hadir, ada di mana saja kita berada. Itulah malaikat yang tidak berpisah dengan kita sampai kita wafat atau sampai kita mati. Di mana saja kita berada, di situ ada dia. Karena dia yang selalu mengawasi, menjaga dan mencatat segala apa yang kita lakukan. Disebut juga dengan kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Surat Al-Infitar.
Wa inna alaikum, sesungguhnya atas kamu benar-benar ada hafizin yang bertugas untuk mengawasi, menjaga, juga memelihara, yaitu kiraman katibin, kiram yang mulia, katibin yang selalu mencatat, menulis. Berarti maknanya setiap kita ada malaikat yang bertugas dan ditugaskan untuk mengawasi kita, lalu dia mencatat, menulis apapun yang kita perbuat, kita lakukan. Itulah dia malaikat yang mulia-mulia, yang katibin, selalu menulis. Setelah itu kita pahami, dapat kita pelajaran. Apapun yang kita ucapkan, walau sepatah kata, dicatat, ditulis oleh malaikat. Bahkan walaupun hanya kata-kata aduh, Allah misalnya. Karena itu termasuk kaul, lafaz yang diucapkan. Apalagi berupa kata-kata dan kalimat. Termasuk yang buruk-buruk. Bagi siapa yang percaya, yang yakin, beriman dia, bahwa setiap kata-kata ucapan, pembicaraan yang buruk ini dicatat oleh malaikat, dia nanti akan melihat lagi. Yarahu, dia akan melihatnya lagi. Walau misqala dzarrah, seberat setimbangan zarrah. Dan akan diberi balasan kita. Itulah yang menyebabkan orang beriman, sebagaimana yang kita sampaikan satu malam, memikir-mikirkan, merenung-renungkan apa yang akan diucapkannya. Kalau betul-betul dia beriman kepada hari akhirat, yakin dia setiap ucapannya nanti akan ditanyai kenapa itu diucapkannya, dan dia yakin pasti akan diberi balasan. Kalau jelek ya jelek, in syarran fa syarrun. Jika buruk, jelek, ya balasannya buruk juga. In khairan fa khairun, jika baik ya baik juga. Jadi yang mencegah antum-antum ini, kalau percaya yakin, untuk bicara yang jelek-jelek, iman. Apa itu iman? Percaya yakin. Walaupun tidak ada guru, tidak ada ustaz, tapi ada yang mencegahnya. Yakin dia, malaikat pengawas ada, hafizin. Yang menjaga ada, yang mencatat ada. Dia menimbang-nimbang apa yang hendak diucapkannya, bukan asal keluar saja. Makin kuat keyakinan, kepercayaan, keimanan kepada malaikat yang mencatat amalan kita, termasuk perkataan kita, makin kuat keyakinan kita kepada adanya hari pembalasan, bahwa setiap apa yang kita ucapkan diberi balasan, semakin hati-hati berbicara. Barangkali masih ingat satu malam kemarin, laisal mu'min, tidaklah disebut dia orang beriman yang sempurna kalau dia masih suka mencaci cerita, at-ta'an. Tidak juga disebut dia seorang beriman yang sempurna imannya kalau dia suka melaknat, mengkutuk, la'an namanya.
Tidak juga dia disebut orang yang beriman sempurna kalau dia suka al-fahish, mengatakan kata yang keji. Juga tidak dikatakan dia yang beriman sempurna kalau dia suka bazi, kata-kata kotor, kata-kata kumuh, carut marut. Masih ada kelas di belakang yang bercarut-carut kemarin? Masih? Yang berwaang beraden masih ada? Karena itu termasuk kata-kata keji. Tertulis, tercatat, ada dalam catatan kita. Antum baca setiap Jumat surat apa? Al-Kahfi. Bunyi surat Kahfi itu bunyinya salah satunya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Isi kitab catatan yang dibagikan itu la yughadir, tidak meninggalkan, saghiratan, saghirah, yang kecil-kecil dan tidak pula yang besar-besar, melainkan di situ ada tertulis, tercatat. Ahsah, terpelihara, terjaga di situ. Tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang lenyap. Apapun yang dikatakannya dalam hidupnya ada di situ. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati apa saja yang mereka lakukan ada tercatat dalam kitab itu. Itu surat Kahfi. Itu yang kita mempelajari tafsirannya. Tentu saja pengaruhnya, bekasnya kepada kita yang baca kalau kita beriman. Untuk apa kita pelajari ini? Agar kita menjadi orang yang betul-betul hati-hati, waspada dalam melakukan setiap perbuatan, juga termasuk setiap ucapan. Anda akan bertanya, kalau tertawa-tawa bagaimana? Dicatat juga. Ada yang bikin tertawa-tawa, meniru gaya orang di media sosial misalnya. Catat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadir. Di situ hadir terpampang. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Nah, kembali kita ke sini. Apa bunyinya? Ma yalfizu. Yalfizu, melafazkan. Tidaklah dia melafazkan suatu qaul, suatu ucap, suatu kata, melainkan ada ladaihi. Apa ladaihi? Di sisinya raqib atid. Ulama-ulama memahami raqib atid itu nama malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Satu raqib, satu atid. Juga dipahami oleh para ulama, raqib itu yang di kanan, atid yang di kiri. Raqib pemimpinnya. Raqib mencatat yang baik-baik, atid mencatat yang buruk-buruk. Kalau raqib pengawas, atid hadir. Ada juga ulama kita memahaminya itu nama siapa saja malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatat, namanya raqib atid, tidak terpisah satu. Tidak penting di kita itu. Yang penting kita yakin, percaya, beriman bahwa setiap kata kita ditulis, catat. Kemarin kita sebutkan bagaikan memanah, tasdidus saham, menepatkan, meluruskan sasaran panah dengan cara membidiknya dulu, baru dilepaskan panah. Anak panah itu bagaikan kata-kata yang hendak kita ucapkan. Memikir-mikir, merenung-renung apa yang hendak kita ucapkan sama dengan membidik sasaran. Supaya tepat, supaya lurus, supaya betul. Dipikir-pikir sama dengan dibidik-bidik. Kata kita itu supaya benar, supaya lurus,
dipikir-pikir dulu. Di situlah letaknya namanya adab berbicara, adab berkata-kata, adab dalam berucap. Jangan sembarang ucap saja. Berbeda orang beriman itu mengucapkan kata-katanya dengan orang tidak beriman. Anak pesantren, habis senter lagi, berbeda hendaknya gaya mengucapkan kata dan kata yang diucapkan. Karena kita sudah belajar. Diharapkan antum-antum semua dan kita-kita semua yang ada di sini membidik-bidik, memikir-mikir, merenung-renung apa yang hendak dilepaskan berupa kata-kata. Karena semuanya pasti akan dicatat. Namanya qaulan sadida. Perkataan yang tepat, perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Kesimpulan pelajaran kita sore hari ini, pertama, bahwa tidak satu pun yang kita ucapkan kata yang terlafazkan melainkan pasti dicatat atau ditulis oleh Raqib Atid. Itu pertama. Yang kedua, setiap kita ada malaikat yang bertugas atau ditugaskan untuk mengawasi setiap perbuatan kita, lalu dicatatnya. Itulah dia kiraman katibin. Kiraman katibin. Yang ketiga, Raqib Atid dan kiraman katibin sama. Namanya berbeda. Raqib Atid dan kiraman katibin sama. Namanya yang berbeda. Raqib Atid artinya pengawas yang hadir, sedangkan kiraman katibin malaikat-malaikat mulia yang selalu mencatat. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Orang yang beriman, dia yakin dan percaya bahwa setiap katanya, setiap ucapannya pasti akan dipertanggungjawabkan dan diterimanya balasan di akhirat kelak. Yang kelima, orang beriman dia akan memikir-mikir, menimbang-nimbang apa yang hendak diucapkannya, apa yang hendak diucapkannya. Yang keenam, semua perbuatan kita, baik atau buruk,
dan semua ucapan kita, baik atau buruk, serta semua tingkah laku kita, baik atau buruk, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yang telah menciptakan kita. Sampai di situ kesimpulannya. Mudah-mudahan yang mencatat, catatannya termasuk diberi ganjaran oleh Allah. Amin. Yang tidak mencatat, mudah-mudahan pendengaran dan pemahamannya juga termasuk mendapat pahala. Yang tidur, mudah-mudahan juga dia dapat pahala, karena dia tidur di tempat yang baik. Yang mengganggu seperti ilham, mudah-mudahan dia dapat pahala, karena gangguannya tidak sebesar yang kemarin. Amin. Sekian saja. Mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.